kocap kacarita nalika semanten Dang Dewara Srikandhi ingkang kuskonsatan Sang Dewi Amba. Dupi mulat jempane ingkang tumanduk wonten dadaning Sang Begawan Bisma. Dadi anjele kepati anggur kepipadanipun ing Talkanda. Tobat, tobat. Kancing ya, kancing. Oh. Selamat berjumpa kembali. Salam budaya. Pada video kali ini, kami akan membahas secara singkat tentang kehidupan tokoh wayang. Resi Bisma. Semasa masih muda, Resi Bisma bernama Dewa Brata. Namun, namanya berganti menjadi Bisma semenjak bersumpah bahwa ia tidak akan menikah seumur hidup, dan berkediaman di pertapaan Talkanda. Resi Bisma ahli dalam segala modus peperangan dan sangat disegani oleh para Pandawa dan Korawa. Resi Bisma merupakan tokoh pewayangan yang mempunyai contoh figur yang penuh kesetiaan, pengorbanan dan dedikasi. Kisah hidupnya penuh dengan pelajaran berharga dan menjadikannya sebagai salah satu tokoh yang dihormati dalam Mahabharata. Dalam pewayangan Jawa, Bisma adalah putra Prabu Sentanu, yang merupakan Raja Hastinapura dengan Dewi Gangga atau Dewi Jahnawi. Bisma merupakan salah satu tokoh wayang yang tidak menikah. Resi Bisma sangat sakti mandraguna dan banyak yang tunduk kepadanya. Bisma memiliki arti mengerikan atau membuat orang takut. Hal ini juga salah satu alasan dirinya disegani dan ditakuti musuh, dan ksatria dan juga cucunya yaitu Pandawa dan Korawa. Karena janjinya, Bisma juga diartikan sebagai seseorang dengan sumpah yang dahsyat. Sumpah ini dilakukan untuk ayahnya agar dapat menikah lagi dengan ibu tirinya yaitu Dewi Setiawati dan mencegah perselisihan antar saudara. Resi Bisma merupakan titisan dari salah satu 8 wasu yang bernama Prabasa, yang dikutuk agar lahir menjadi manusia. Dalam perjalanannya menuju bumi, mereka bertemu dengan Dewi Gangga, yang juga dikutuk untuk menjadi manusia dan menjadi istri Prabu Sentanu. Karena pertemuan tersebut, terjadilah kesepakatan bahwa 8 wasu akan lahir sebagai putra Dewi Gangga di dunia. 7 anaknya ditenggelamkan oleh Dewi Gangga setelah melahirkan, dan pada saat giliran Bisma lahir, Dewi Gangga dicegah oleh Prabu Sentanu. Dewi Gangga akhirnya membawa pergi Bisma dan diberi nama Dewa Brata. Dalam cerita tersebut, Prabu Sentanu ternyata mengingkari janjinya, yaitu, untuk tidak menanyakan apapun yang dilakukan oleh Dewi Gangga. Semasa kecil ia dibawa ibunya untuk berguru dengan dewa dan resi terkemuka, di antaranya adalah Dewa Indra dan Parasurama. Setelah sekian lama bersama Dewi Gangga, akhirnya Bisma dipertemukan oleh ayahnya di hilir Sungai Gangga, dan Dewi Gangga menyerahkan hak asuh Bisma kepada Prabu Sentanu. Karena senang putranya kembali, Bisma langsung diangkat menjadi putra mahkota. Namun hal ini tidak berlangsung lama, karena Prabu Sentanu mencintai seorang anak nelayan yang bernama Dewi Satiawati. Di mana Satiawati hanya dapat dinikahi oleh putra mahkota, yang tak lain adalah keturunannya sendiri. Hingga akhirnya, Prabu Sentanu sakit-sakitan, melihat kondisi ayahnya, Bisma pun bersumpah untuk tidak mewarisi tahta kerajaan Hastinapura. Sebab dia belum mendapatkan kepercayaan dari sang ayah. Dia juga bersumpah untuk tidak menikah seumur hidup agar tidak memiliki seorang pun keturunan. Resi Bisma mengikuti sayembara, untuk mendapatkan putri bagi Raja Hastinapura atau ayahnya dan memboyong 3 putri. Salah satunya adalah Dewi Amba, namun Dewi Amba ternyata mencintai Bisma. Bisma tidak bisa menerima cinta Dewi Amba, karena dirinya hanyalah wakil untuk mendapatkan Dewi Amba. Namun Dewi Amba bersikeras dan hanya mau menikah dengan Bisma. Resi Bisma pun menakut-nakuti Dewi Amba dengan berbagai senjata saktinya, namun malah justru tidak sengaja membunuh Dewi Amba. Dewi Amba yang sedang sekarat dipeluk oleh Resi Bisma sambil mengatakan bahwa dirinya juga mencintai Dewi Amba. Setelah nyawa Dewi Amba keluar dari jasadnya, kemudian Dewi Amba mengatakan bahwa dia akan menjemput Resi Bisma suatu saat, agar bisa bersama di alam lain, dan Bisma pun menyanggupinya. Diceritakan dalam pewayangan, roh Dewi Amba menitis ke dalam Dewi Srikandi, yang akan membunuh Resi Bisma dalam perang Baratayuda Jaya Binangun. Dalam cerita versi lainnya, pada saat baru lahir, ibunya Moksa ke alam baka meninggalkan Dewa Brata yang baru lahir, kemudian Prabu Sentanu mencari wanita yang bersedia menyusui Dewa Brata. Di kerajaan Wirata,
Prabu Sentanu bertemu dengan Dewi Durgandini, istri Palasara yang telah berputra Resi Raden Abiyasa. Setelah Dewi Durgandini bercerai, ia dijadikan permaisuri oleh Prabu Sentanu, lalu mempunyai putra bernama Raden Wicitrawirya dan Raden Citranggada. Setelah menikahkan Raden Citranggada dan Raden Wicitrawirya, Prabu Sentanu turun tahta dan menjadi pertapa, lalu tahta kerajaan digantikan oleh anaknya. Namun Raden Citranggada dan Raden Wicitrawirya meninggal secara berurutan, sehingga janda Raden Wicitrawirya dan Raden Citranggada menyerahkan tahta kerajaan Hastina kepada Raden Abiyasa, putra Dewi Durgandini dari suami pertamanya yaitu Palasara. Dari sinilah Resi Abiyasa kemudian menurunkan Prabu Pandu dan Prabu Destrarata. Demi janjinya membela Hastinapura, Resi Bisma berpihak kepada Kurawa dan mati terbunuh oleh Dewi Srikandi dalam perang Baratayuda. Resi Bisma mempunyai kesaktian tertentu, yaitu bisa menentukan waktu kematiannya sendiri. Diceritakan ketika terkena panah Dewi Srikandi, Resi Bisma meminta sebuah tempat untuk berbaring. Para Kurawa memberi tempat pembaringan yang mewah, namun ditolak. Kemudian para Pandawa memberikan ujung panah sebagai alas tidurnya atau dalam kata lain kasur panah atau sarpatala. Resi Bisma belum ingin meninggal, dirinya ingin melihat akhir dari perang Baratayuda Jaya Binangun. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan mohon dibenarkan. Terima kasih.